Halo teman-teman semua, happy Sunday, selamat weekend dan juga tentunya kembali gua akan menyapa kalian kali ini lewat tema semi feature. Semi feature karena ada hubungannya dengan berita terbaru kepindahan seorang pemain yang memecahkan rekor pemain Inggris termahal ya, tapi belum merupakan transfer termahal di Liga Inggris. Nah, nanti gua akan bahas soal siapa ini Declan Rice dan nanti juga lebih akan mendalami lagi kira-kira seperti apa atau di mana Declan Rice akan bermain di skemanya Mikel Arteta ya. Karena kalau kita bahas apakah dia akan sukses atau enggak, mungkin itu agak agak susah ya, agak absurd gitu ya, karena belum main gitu. Tapi di mana dia dalam strategi dan taktik permainan Arteta ini akan diplot, lalu perannya sepenting apa, nanti mungkin ini yang akan kita gali. Tapi sebelumnya, gue mau sedikit bahas soal Declan Rice itu sendiri. Jadi dia ini siapa, backgroundnya, kebangsaannya, berdarah apa, dan lain-lain. Banyak yang mungkin dari kita belum terlalu detail mengetahui dan ini perlu nih disimak terutama kalian yang fansnya Arsenal. Jadi kita sama-sama, mungkin juga gua ada yang kurang nanti silahkan tambahkan di kolom komen ya. Jadi ini edisi untuk menemani hari Minggu Minggu sore. Mungkin lagi lu nonton ini Minggu sore atau bahkan mungkin Minggu malam ya. Sambil santai dengan keluarga yang juga tentunya ya, besok sudah akan mulai yang bersekolah tentunya sudah mulai sekolah jadi sudah mulai sibuk. Oke, langsung aja. Jadi dari mulai here we go kalau nggak salah minggu lalu ketika sudah bersabda Fabrizio Romano bahwa Declan Rice akan terresmi lah ke Arsenal dengan transfer 100 juta pound. Ya ini orang yang banyak salah-salah nangkep ya antara pound dengan euro itu mahalan pound ya. Jadi 1 pound itu 19 ribuan, hampir 20 ribu lah. Jadi sejak diumumkan hari Kamis, Rabu atau Kamis lalu lah, ya ternyata lama ininya eksekusinya. Ya mungkin karena memang ini transfer yang menyangkut banyak hal. Pemain utama Inggris, gelandang tengah tim nasional Inggris, kemudian juga dari dua tim yang punya rivalitas cukup lumayan. Dan setahu gue nggak banyak ya lalu lintas pemain dari West Ham ke Arsenal. Bukan nggak ada, mungkin ada ya, tapi jarang banget. Dan tentunya juga uang yang sangat luar biasa, hampir 2 triliun. Kalau ditambahin add-ons-nya 5 juta, 2 triliun lebih. Jadi ini gede banget, masif. Jadi mungkin nggak gampang ya. Dan juga mungkin term and condition ini banyak detail-detailnya seperti faktor marketingnya. Nanti kalau kaos ini kejual, pembagiannya seperti apa, banyak lah pasti ya di luar dari template bukan kerjasama tapi perjanjian antara pemain yang diikat oleh klub. Itu kan ada yang template ya, misalnya kalau golin bonusnya berapa, kalau juara segala macam, termasuk add-ons tadi. Tapi yang lain-lain itu masih banyak detail-detailnya ya, baik kewajiban maupun hak. Nah jadi gini, deklarasi ini adalah gue bilang apa ya, ya Akam si London lah gitu ya. Jadi dia lahir di London, terus masuk ke klub youthnya Chelsea, kemudian umur 14 tahun dilepas. Nah ini yang juga sempat jadi kayak cinta segitiga lah. Nah ini dia nih kalimatnya. Mungkin nanti ini akan gue bikin thumbnailnya. Jadi dia mengawali karirnya sebagai pemain youth atau pemain junior itu di Chelsea. Tapi kemudian umur 14 tahun dia dilepas oleh Chelsea, jadi masih akademi nih ke West Ham. Dan ternyata ya itu dia, West Ham ini memang harus diakui di London dalam mungkin 20 tahun terakhir ya, adalah salah satu klub di London yang cukup banyak melahirkan pemain-pemain bagus, mulai dari dulu Rio Ferdinand, kemudian juga Frank Lampard, ya Anton Ferdinand juga termasuk salah satunya, Joe Cole juga kalau nggak salah dari West Ham ya, pokoknya banyak lah. Nah, kemudian ternyata dia menunjukkan potensinya, dia berkembang dan menjadi salah satu gelandang yang hebat. Dan umur 24 tahun sudah 41 caps, dan ini sesuai dengan nomor dia 41 ya, kebetulan di tim nasional Inggris. Terus 5 pertandingan terakhirnya itu di Piala Dunia kemarin. Jadi pengalaman dia di usia yang begitu muda sudah sangat-sangat banyak.
Termasuk juga tentunya membawa Inggris ke final Euro 2021. Dan terakhir dia membawa West Ham sebagai kapten juara UEFA Conference League ya. Jadi ya dengan memilih klub yang tidak terlalu mentereng, sebenarnya ini jadi salah satu langkah pemain muda yang penting gitu loh. Jadi nggak buru-buru haus dengan klub besar, dengan gaji besar, tapi kita lihat kemudian dia matang di usia 24 dan kemudian membuat Arteta ngiler. Karena memang ini adalah salah satu missing puzzle dari Arsenal musim lalu ya. Berulang kali sering gua kasih tahu, sering gua utarakan bagaimana di akhir-akhir Arsenal agak kedodoran ketika lini tengahnya juga kedodoran, terutama Thomas Partey. Ya nggak salah Thomas Partey juga sih, karena mesin dia bergerak terus sepanjang musim. Dan kalau ada orang membandingkan, oh lihat dong Rodri sepanjang musim main terus juga sampai final Liga Champions, dia nggak pernah cedera dan seterusnya. Ya kan nggak semua orang sama ya, dan Rodri jauh lebih berpengalaman dan juga di bawah pelatih yang kita tahu sangat ya diakuin itu gurunya Arteta lah gitu. Jadi anyway, kembali lagi ke Declan Rice. Nah, sebenarnya ini yang mungkin banyak orang nggak tahu, di usia di usia belasan dia ini banyak sebenarnya, atau bukan banyak, dia justru membela tim nasional Irlandia karena bapaknya ini orang Irlandia, ibunya yang orang Inggris atau sebaliknya ya. Oh enggak benar. Jadi dari jalur bapaknya itu adalah orang Irlandia dari County Cork. Gue juga nggak tahu nih di mana tepatnya ya. Tapi intinya dia bapaknya tuh rootsnya Irlandia. Nah, tim nasional Irlandia U16, U17, U19, U21 dia masih main Irlandia. Nah, dia juga kemudian sempat membela tim nasional Irlandia 3 kali di tahun 2018-an. 3 kali dia membela tim nasional Irlandia. Nah, kemudian dia ketemu dengan McCarthy, waktu itu pelatihnya tim nasional Irlandia, dan juga Gareth Southgate untuk diskusi dengan kemungkinan dia ingin switch kebangsaan ke tim nasional Inggris. Nah, pertanyaannya kenapa boleh? Karena yang dia jalani 3 pertandingan bersama Irlandia itu adalah friendly atau persahabatan, dan itu dimungkinkan kalau belum kompetitif. Nah, ini yang mungkin juga insight atau pengetahuan buat kita semua yang belum tahu. Jadi kalau itu hanya pertandingan persahabatan, belum kompetitif, masih bisa pindah warga negara, dan itu yang dilakukan. Akhirnya dia tahun 2019 dia resmi berpindah ke warga negaraan atau membela timnasnya, dan tanggal 13 dia dipanggil untuk kualifikasi Euro 2020 tanggal 13 Maret 2019 ya, untuk menghadapi Republik Ceko dan Montenegro, dan debutnya itu tanggal 22 Maret tahun 2019. Dia masuk menit ke-63 sebagai pemain cadangan melawan melawan Ceko ya. Melawan Ceko di Stadion Wembley. Aduh, gue mau bersin nih. Nah, jadi ini menarik ya, sedikit perjalanan dia. Dan kemarin gue sempat ngelihat juga dia bukan dipresentasikan lah. Ya, semi dipresentasikan lah di ruang kayak auditorium gitu, kecil. Ya ini dia sih, kalau pemain-pemain itu biasanya udah template sih, harus punya public speaking yang bagus. Jadi dia udah tahu ngomong apa. Rata-rata kalau orang sana tuh akan mengatakan ya can't wait to play with Arsenal, terus memberikan atau menyumbang, membantu tim ini untuk meraih banyak trofi dan seterusnya. Jadi template lah. Tapi memang kalau gue lihat dari foto, mudah-mudahan nanti gue ada fotonya ketika dia tanda tangan kontrak, ada Edu Gaspar dan juga Mikel Arteta. Wajah semuanya itu sangat berseri. Jadi kalau gue lihat ini adalah program atau rencana bersama yang tidak merugikan, tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi juga menguntungkan semua pihak, termasuk Edu. Biasanya kan kadang-kadang direktur teknik sama pelatih itu suka agak-agak gesekan atau beda gitu, atau mungkin klubnya direktur tekniknya setuju, klubnya uring-uringan karena merasa ngeluarin duit terlalu bagus. Jadi ini proyek yang memang proyek bersama lah goalsnya. Jadi mudah-mudahan kita akan lihat ya, kalau gue sebagai pendukung Arsenal berharap ini bisa menuntaskan 19 tahun menuju 20 tahun near gelar ya, karena memang ya, ini bagian yang selalu dikeluhkan oleh Arteta dan ngotot banget sampai akhirnya memecahkan rekor transfer. Nah, terkait rekor transfer ini banyak yang bingung karena memang juga ada add-ons-nya ya. Jadi kalau belum jalan add-ons-nya, sebenarnya rekor transfer ini sama dengan Jack Grealish, sama-sama 100 juta.
gitu. Jadi add-onsnya ini kita kan nggak tahu, bisa juga nyala, bisa juga enggak. Kalau dia nggak dapat apa-apa ya nggak nyala add-onsnya, jadi tetap 100 juta. Jadi kita anggap, kalau gue sih nganggapnya dia sama, sama rekor transfernya itu. Jadi bukan memecahkan pemain Inggris, sebenarnya bergabung dengan Jack Grealish. Nah, sementara pemain apa namanya, daftar pemain pemain yang terlibat di Liga Inggris yang paling mahal masih dipegang oleh Enzo Fernandez, ya 106,7 juta dari Benfica ke Chelsea belum lama ya, ya kemarin ya, musim dingin. Dan di urutan kedua ada Philippe Coutinho 105 juta dari Liverpool ke Barcelona tahun 2018. Nah, baru di urutan ketiga ada Jack Grealish sama Declan Rice. Nah, untuk permainan di lini tengah Arsenal, ya sebenarnya dia sebenarnya nggak akan memainkan peran nomor 6 ya. Tapi yang penting adalah gini, karena kemampuan dia ini juga lebih komplit dari pendahulu-pendahulu gelandang bertahan yang ada di Arsenal. Baik itu Thomas Partey, apakah siapa tuh namanya, Jorginho atau Granit Xhaka yang udah pindah ke Leverkusen, bahkan atau bahkan jelas lebih jauh daripada El Neni ya. Jadi dia lengkap, bisa bawa bola, apa namanya, bisa shooting juga, dia bisa lengkap lah, ini hampir lengkap nih orang. Nah, pertanyaannya nanti, apakah dia akan diperankan sebagai murni pure DM atau dia akan diduetkan dengan Thomas Partey? Ya kita nggak tahu nih, karena gelagat-gelagatnya Thomas Partey sempat ada isu memang akan ke Juventus, uh, tapi itu hanya isu. Nah kalau enggak, feeling gue malah bukan tidak mungkin Thomas Partey ini akan yang lebih fokus, jadi double pivot, ya sama seperti kalau di Inggris, tapi dia kayak Calvin Phillips ya, lebih bertahan. Si Thomas Partey-nya, Declan Rice-nya akan lebih banyak naik ke atas gitu, karena dia punya kemampuan bagus dibandingkan Partey untuk ke depan, atau mungkin ganti-gantian bisa juga gitu. Jadi banyak alternatifnya, tapi bisa juga mungkin at one point ketika lawannya dianggap relatif lemah, mungkin Declan Rice akan ditaruh sebagai pivot tunggal karena dia punya kemampuan bertahannya juga cukup bagus. Jadi pemain ini sangat lengkap menurut gue, bukan hanya lengkap sebagai apa, punya berbagai skill, tapi juga dia bisa bermain dalam beberapa situasi yang tadi gue bilang, sebagai single pivot dan juga sebagai double pivot ya. Yang lain-lainnya gue rasa nggak banyak berubah. Di kanan masih ada Bukayo Saka, kemudian juga Odegaard irreplaceable. Kemudian juga di kiri nih yang agak bertumpuk seperti yang gue bilang beberapa waktu lalu ya. Di depan ya pilihannya ada beberapa sebenarnya, ada Balogun, kemudian ada Gabriel Jesus, dan juga ada Nketiah gitu ya. Oke, mungkin itu dulu video gue terkait dengan Declan Rice full. Mudah-mudahan bisa menambah dahaga apa namanya, ya informasi kalian soal Declan Rice, terutama untuk pendukung Arsenal ya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat.